Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silakan klik tombol subscribe bagi yang belum, dan bagi teman-teman yang sudah silakan klik tombol like, komen, dan juga mohon bantuan untuk di-share videonya. Terima kasih teman-teman. Demonstrasi dengan mengerahkan massa jika tidak dibekali kemampuan untuk mengarahkan agar tidak berujung anarkis, mungkin kejadiannya selalu berakhir rusuh dan terjadi penangkapan oleh pihak keamanan. Belum lagi ada potensi penyusupan dari pihak ketiga. Maka lengkaplah kekacauan yang diakibatnya. Mungkin runtutannya akan sangat berbeda jika masa itu memiliki aktivitas yang lebih positif tentunya. Adapun soal kebijakan harga BBM ini teman-teman, lebih elegan menurut saya jika mereka yang lebih kompeten yang mengambil keputusan setelah didahului analisis mendalam. Jangan sampai penolakan oleh massa terus-menerus disuarakan, sementara masyarakat yang menjadi objek kebijakan sudah terlanjur menerima dana bantuan subsidi. Tentunya sebagai dampak dari kebijakan kenaikan BBM yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti ritual 5 tahunan menjelang kontestasi politik, itu selalu saja bermunculan petualang yang motifnya menunggangi kontestan politik, teman-teman. Sebagaimana banyak kebijakan pemerintah yang direspon negatif oleh kalangan tertentu. Petualang seperti itulah yang disukai partai politik penentang pemerintah. Belakangan kita tahu mulai muncul intens serikat buruh berkolaborasi dengan partai buruh, tentunya untuk melakukan penentangan terhadap kenaikan harga BBM. Mereka ini teman-teman bahkan mengagendakan unjuk rasa itu hingga akhir September. Ya, menurut saya ini adalah sebuah rencana yang cukup menantang. Mereka beralasan bahwa kenapa mereka menentang ini? Karena kenaikan BBM ini menurut mereka terkesan dipaksakan. Bayangkan saja teman-teman, menurut Presiden Serikat Buruh Said Iqbal, harga minyak dunia sedang turun, namun pemerintah justru menaikkan harga BBM. Faktanya bahwa negara-negara di Eropa sedang mengalami krisis energi dan tak ayal menyebabkan kenaikan harga BBM. Nah, berita menyesatkan versi buruh ini teman-teman boleh jadi merupakan pemicu minimnya dukungan kepada pemerintah terkait dengan harga BBM ini. Itu menjadi sebuah dilema dan diakui oleh Yusuf Kala sesuai dengan pengalamannya, bahwa pemicunya ini bisa berasal dari fluktuasi harga minyak dunia dan faktor lainnya yang disebabkan oleh turunnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika. Nah, dengan melihat dua kondisi itu, seharusnya tidak ada justifikasi yang kuat bagi para penentang. Sama halnya pilihan dari partai buruh ini yang tidak kalah vokal datang dari PKS. Ya, meskipun kita tahu narasinya mereka ini tidak cukup kuat. Pilihan dalam politik sepertinya tidak akan bergeser dari dua hal ini teman-teman. Yang pertama, mendukung kebijakan pemerintah atau sebaliknya. Dan mengingat hanya partai pendukung yang mau memahami pilihan pemerintah
maka kekuatannya terpusat pada sebesar apa dukungan itu jika dibandingkan dengan suara kontra. Betapa sesatnya narasi yang dibangun Partai Buruh. Seolah-olah publik tidak mengerti kondisi yang sebenarnya. Mereka bertahan dengan keyakinannya itu. Untuk sebuah partai yang baru membangun kepercayaan dan boleh disebut masih belajar merangkak ke jenjang yang lebih baik, justru telah menapaki cara yang kontroversial. Gelagat yang kurang lebih sama dengan banyak partai baru, namun belagak serba tahu. Kita lihat semacam partai besutannya Egy Sujana ini, teman-teman. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, namun tidak diimbangi fondasi yang kokoh. Mereka akhirnya apa? Tidak kunjung bangkit menuju kontestasi tingkat parlemen. Ya barangkali mereka perlu belajar dari partai yang telah malang melintang sejak beberapa pemilu. Perjuangan panjang mereka banyak yang berasal dari partai mayoritas, seperti Golkar, P3, atau PDIP. Itulah yang harus dijadikan referensi oleh Partai Buruh. Tapi sayangnya, visi mereka ini tidak cukup untuk menarik dukungan, kecuali barangkali dari kalangan sesama buruh. Tapi saya tidak yakin itu. Nah, jika masa pendukungnya tertutup dan eksklusif seperti itu, masih terlalu lebar jaraknya dengan mereka yang berada di depan. Mungkin mereka harus belajar banyak dari partai-partai baru yang berada di belakang pemerintah. Ya, kita tahu meskipun relatif baru, PSI atau Perindo, mereka boleh disejajarkan dengan partai pendukung pemerintah secara umum. Barangkali sikap visionerlah yang membedakan mereka dibandingkan semacam partai buruh atau partai baru lainnya, teman-teman. Ya, bagi saya ini sungguh satu ironi. Karena belum lagi berhasil menembus kursi parlemen. Dan untuk lolos verifikasi saja kesulitan. Mereka malah mengambil risiko dijauhi para pendukung pemerintah. Nah, jika kita berspekulasi dengan nasib rakyat, ya beginilah ujungnya. Semoga saja mereka mau belajar dari perjalanan yang kurang menguntungkan ini, teman-teman. Ya, sebenarnya kurang tepat jika mereka mendapati pengalaman kurang menguntungkan. Kalimat yang lebih pas, barangkali mereka kurang cerdas dalam mengambil sikap. Boleh jadi dari awal para penggagasnya ini terlanjur memposisikan diri sebagai anti-mainstream, namun belum didukung oleh kekuatan massa yang cukup. Akhirnya hanya berjalan di atas awan dan tidak kunjung menapak di atas permukaan tanah. Dengan kata lain, ya mereka ini gagal menghadapi kenyataan hidup. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih bagi teman-teman yang masih tetap setia menonton channel ini.